Hai teman-teman, bertemu lagi sama aku Joya Fathia. Aku Waria Bandung Timur. Aku sambil makan seblak juga sih. Ini makan seblak ya. Enak sih hujan-hujan gini makan seblak. Ini ya. Aku mau cerita tentang hidup aku. Banyak yang nanyain, dia kenapa sana kamu bisa jadi kayak gini gitu kan? Awal mulanya kamu kenapa bisa jadi waria? Dulu kamu kan cowok. Ya sih, aku dulu cowok. Ya. Dulu tahun 2000 aku masih cowok. Nggak tahu dunia gay. Aku nggak tahu dunia waria. Ya, malah aku sama waria juga takut. Dulu bener aku takut banget sama waria. Dari itu aku ikutan casting main film karena aku antusias dengan cita-cita aku pengen jadi artis pada saat itu tahun 2000. Zaman dulu kan susah. Aku main film ikutan casting Jakarta sama teman aku. Aku lihat di koran gitu. Udah gitu aku lolos kan, ikutan casting itu aku lolos. Aku berbayar. Waktu itu aku masih punya kalung emas. Waktu itu harga kalung emas masih murah. Waktu itu aku punya kalung emas 3,5 gram. Aku jual untuk biaya ongkos ke Jakarta. Dan aku untuk uang pendaftaran ya. Udah gitu mau pendaftaran itu 250 zaman dulu loh. Tahun 2000 250 susah banget aku cari uang segitu ya. Aku bayar 150, tinggal 100 lagi. Nah 100 lagi pada suatu saat aku balik lagi ke Bandung. Aku nyari teman aku yang udah lama banget tuh. Ternyata pas ke rumahnya teman aku udah kerja di salon. Udah kerja salon, aku mau pinjam sama dia gitu. Daerah Bandung Timur kayak gitu sangat jauh kan. Aku datang ke sana, aku pinjam uang buat biaya casting film gitu, biaya casting main film kan aku lolos gitu kan. Tadinya aku insya Allah aku pengen jadi artis antusias waktu itu ya. Terus teman aku bilang gini, lu pengen duit, ya udah yuk senang, lu nginep di sini. Nah pada saat itu aku nginep di situ malam-malam. Aku yaudah lu pengen duit nih kayak gini. Mereka tuh dandan gitu, terus di make upin ya. Udah di make upin, aku di make upin. Aku pakai wig waktu itu ya, pakai wig, pakai hak tinggi. Aku nggak tahu ya itu mau diajak kemana juga, aku nggak tahu, belum tahu karena aku waktu itu masih awam ya dunia waria, dunia gay juga aku nggak tahu gitu kan. Aku tahunya pada saat itu aku dibawa untuk cari uang katanya gitu. Terus udah ya singkat kata aku di jalanan ya, di pangkalan gitu. Ada cowok 2 orang yang lagi mabuk gitu kan. Aku dipakai sama mereka, aku dijual sama ya yang udah senior gitu kan ya. Katanya aku dibayar sekitar 100.000 lah berdua gitu. Terus aku pikir gini, ya udahlah, aku alhamdulillah mungkin buat besok aku ke Jakarta gitu. Pada saat itu ternyata aku cuma dipakai doang sama si cowok yang 2 orang itu yang mabuk itu ya. Aku nggak dibayar sampai aku jam berapa, sampai jam 4:30 ya. Waktu 4:30 aku mau balik. Lah teman-teman aku pada kemana? Aku nggak tahu, daerah sana, daerah Bandung Timur. Udah gitu teman teteh kata si cowok itu udah pulang. Terus bayarannya mana, kata aku gitu. Terus kata si A itu, bayaran aku bayaran buat kamu udah diambil sama teman kamu, namanya waktu itu teh si siapa, Depi ya kalau nggak salah, Depi atau Imas atau si Depi waktu itu. Udah situ waktu itu aku dianterin sama si cowok yang berdua itu, dianterin pulang pakai naik bis karyawan karena aku waktu itu nggak punya ongkos banget. Pas udah itu aku teh pulang lah ke kosannya, ke salon teman aku itu. Terus teman aku bilang gini,
aduh lu senang udah 2 orang 100.000, senang bagi-bagi dong katanya gitu. Nah waktu itu kan waktu zamannya waria tua itu eh, minta bala-bala lah, kalau jam sekarang mah bala-bala bagi-bagi gitu kan ya, maksudnya persenan gitu buat dia. Aku lah bukannya sama kamu diambil kata, mana ada katanya gitu. Terus aku bingung, lah aku udah dipakai sama dia. Dikiranya aku bohong. Pada saat itu aku nggak tidur di rumah itu, di teman aku di salon itu, aku langsung pulang ke tempat aku lah di Dago gitu. Nah udah gitu aku teh, gua suatu saat akan bisa lebih dari kalian, gua satu saat akan bisa lebih dari lo pada. Lo udah bikin aku kayak jadi kayak gini. Suatu saat aku akan bisa cantik, bisa lebih dari kalian, dan bisa punya nama. Dari situ aku pulang ke Dago, ke tempat kerjaan aku yang ya waktu itu di Dago. Nah di situ aku sedikit-sedikit aku nyari kain bekas gitu, dijahit gitu kan, bikin baju cewek gitu kan, kayak kamen gitu waktu itu ya. Aku kan masih muda waktu tahun 2000-an. Pada saat itu aku ke jalan sendirian. Gue berani loh waktu itu, berani ke jalan sendirian, karena aku nggak tahu pada saat itu ada mami-mamihan atau banci-banci yang waria-waria tua gitu kan, nggak tahu. Terus aku di sana ada waria tua, tiba-tiba karena aku laku, aku nggak punya wig waktu itu, aku cuma pakai selendang kerudung gitu kan, diikat-ikat gitu waktu itu. Yang nggak tahu sih, aku juga aneh waktu itu, tapi laku ya, mungkin aku masih muda, banyak sorotan dari cowok-cowok. Nah dari situ aku ya terus-terusan nyari uang. Tapi aku karena udah keenakan nyari uang, aku sampai mau bertengkar juga sih sama waria yang udah tua di pangkalan tersebut. Aku mau dihajar gitu kan, tapi aku lawan gitu, karena aku pada saat itu aku masih cowok gitu kan. Nah udah dari situ aku langsung jarang keluar, tapi cari uang. Aku sampai kerja juga di Dago waktu itu. Nah udah gitu ya, dari situ aku udah keenakan cari uang, jadi artis kagak, gue malah jadi waria gitu kan. Nah itu perjalanan aku jadi waria. Emang dari dasar diri aku emang ada dasar kayak cewek waktu masih aku kecil ya, SD gitu kan, SMP. Cuman aku nggak kepikir untuk jadi waria, karena aku diajak dan aku balas dendam karena udah di ini. Jadi aku ya dari situ aku balas dendam, dan aku akhirnya bisa jadi waria kayak gini gitu kan ya. Terus katanya gini katanya, apa enaknya setelah jadi waria katanya gitu, ada yang nanya kayak gitu. Aku gini, enaknya jadi waria itu sekarang aku udah menikmati jadi waria itu bisa nyari uang tanpa harus keluar ijazah, keluar apa gitu kan. Terus aku bisa mengeluarkan aspirasi unek-unek aku gitu, bahwa aku jati diri aku yang sesungguhnya. Aku ini sebenarnya jati diri aku wanita, tapi kan karena ada di dalam tubuh cowok pria, jadi aku waria, yaitu wanita pria gitu kan ya. Gitu ya, enaknya sih aku bisa apa sih, bisa mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang lebih dewasa, mendapatkan kasih sayang yang dulunya aku nggak dapat kasih sayang dari orang tua, nggak dapat kasih sayang dari keluarga. Aku dapat kasih sayang dari dunia aku yang saat ini gitu. Itulah enaknya aku jadi waria. Terus dapat uang juga, terus aku punya keahlian, bisa terlampiaskan gitu keahlian aku, yaitu aku bisa rias pengantin, bisa potong rambut, salon gitu kan. Aku nggak mandang bulu lah untuk cari uang untuk saat ini. Terus ada lagi yang nanya kayak gini, kalau seandainya punya uang ratusan juta, kamu mau buat apa katanya gitu. Ya aku pikir gitu ya, kalau aku punya uang ratusan juta, aku mungkin akan beli rumah, aku buka usaha dan mengembangkan usaha aku, karena aku buka usaha jualan kue juga, rias pengantin ya. Itu kalau aku punya uang gitu. Mungkin suatu saat juga aku akan sedikit beramal lah gitu, sodakoh gitu kan, karena aku senang gitu kalau memberi orang itu diterima, senang banget gitu. Terus ada lagi yang nanya, gimana keluarga menanggapi setelah ketahuan jadi waria. Keluarga aku menanggapi aku setelah jadi waria
ya biasa-biasa aja sih. Kalau dulu sih kaget, mama aku juga kaget. Pada saat itu aku siang-siang dandan, aku pakai pakai wig ya, pakai wig. Waktu zaman dulu kan wig belum ada rambut sambungan, hair extension gitu, nggak ada gitu waktu itu. Terus aku pakai setelan cewek, pakai high tinggi gitu, high tinggi gitu kan ya, high heel. Datang ke rumah mama aku kaget gitu, kok anak gue cowok cantik banget gitu. Malah mama bilang gini, ya ampun ini anak aku cantik banget. Ya udah mama minta lem bulu mata. Mama aku kan sama juga ya, tukang rias dulunya gitu, jadi suka mempercantik diri, jadi minta lem bulu mata, bahkan minta slope juga ya, high heel gitu kan. Nah, terus pernah mangkal di jalanan nggak? Ya aku pernah, aku sering dulu mangkal di jalanan karena aku dulu udah keenakan cari uang, aku mangkal di jalan. Bahkan aku juga pernah ngamen. Jujur aku pernah ngamen di perempatan di stopan Samsat, Kircon. Aku pernah, jujur aku pernah. Aku nggak munafik ya, aku jujur aja aku pernah dulu di sana gitu. Jadi tapi pada saat itu aku punya utang gitu kan, ngamen gitu. Tapi udah beres utang aku, ya udah aku berhenti gitu kan. Aku pengen membuka usaha yang layak gitu, yaitu buka rias pengantin sama salon gitu ya. Terus pernah ditangkap satpol pp enggak, katanya gitu. Oh iya, aku pernah ditangkap satpol pp. Aku pernah ditangkap sama Tibum juga, waktu dulu kan Tibum. Waktu itu aku lagi mangkal enak-enakan gitu kan, malam-malam udah cantik gitu kan ya, aku ditangkap gitu tiba-tiba gitu kan sama satpol pp. Terus aku dimasukin, saya didata gitu kan ya. Terus aku dibimbing, dikasih saran bahwa aku teh, kamu ngapain kayak gitu, kamu tuh cowok kayak gitu, kata polisi di sana gitu. Tapi ya aku terima, mungkin ini teguran dari Tuhan, karena waria itu zaman dulu kalau nggak mangkal nggak cantik. Kalau zaman dulu waria nggak mangkal nggak cantik. Kalau sekarang waria yang mangkal tuh waria yang nggak mangkal justru yang cantik. Kalau dulu yang cantik itu mangkal ke jalan gitu, karena dia bisa menebarkan pesona, aura kecantikannya di jalan, bahwa cowok-cowok tuh ngeliatin gitu kan ya. Terus ada juga ada keinginan untuk mempunyai keluarga, misalnya punya istri atau anak, katanya gitu. Ada yang nanya kayak gitu. Oh ya, aku ada keinginan mempunyai keluarga, punya istri, punya anak. Karena aku kan terlahir cowok, terlahir lelaki, terlahir sebagai cowok normal waktu itu. Dan aku kepikiran aku pengen punya keluarga, karena di keluarga aku, mama aku punya anak tiga itu ya. Aku anak tunggal, jadi tiga bapak ya, bapaknya tiga gitu, satu anak satu bapak gitu. Jadi mama aku punya anak tiga, jadi kan otomatis aku tunggal. Jadi aku pengen mempunyai keluarga, dan aku pengen membahagiai keluarga aku. Kalau dikasih hidayah, jujur aku pengen banget, aku pengen jadi kembali cowok lagi, normal lagi. Aku dikasih